MD, Pak Taufik Romansauri, Pak Otong Abdurrahman, Bapak-bapak sekalian, para teman-teman media, semuanya yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas rutin sebetulnya. Ini karena ada isu baru yang namanya Perpu. Bukan isu sebetulnya, ini sudah menjadi Perpu. Meskipun di dalam websitenya Seknek ini Presiden Istana masih dua versi. Tapi yang pasti memang sebelum ada tanda tangan Pak Amir Samsudin itu belum menjadi Perpu. Itu masih draft semuanya. Hari ini media memuat bahwa Perpu itu ada dua versi. Tapi yang jelas sampai hari ini belum ada tanda tangannya Pak Menkumham. Jadi itu yang beredar masih draft. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita bisa mendengarkan langsung dari Pak Mahfud maupun dari Pak Taufik Romansauri selaku KY. Nanti ini Pak Mahfud sekaligus merangkap sebagai ahli hukum tata negara juga. Dan oleh karena itu diskusi pada siang hari ini sangat penting tentunya. Karena ada beberapa poin yang memang disoal oleh banyak pihak. Salah satunya adalah 7 tahun mengenai syarat seorang calon hakim konstitusi harus berhenti dari partai politik. Ini kan Pak Mahfud sudah memberi statement bahwa Hamdan Zulfa sama Patrialis Akbar itu sebetulnya sudah gugur itu, karena tidak ada aturan peralihannya. Nah, oleh karena itu ada aturan peralihannya. Oleh karena itu ya ini nanti akan disampaikan oleh Pak Mahfud langsung bagaimana pikiran-pikiran dan mengkritisi soal Perpu itu. Demikian juga Pak Taufik Romansauri selaku komisioner KY. Tentu ini KY punya tugas baru karena dalam pengawasan hakim MK memang di dalam undang-undang MK memang belum ada secara eksplisit mengenai itu, dan di dalam Perpu ini akan diadakan kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks pembahasan yang lebih serius, kita sebetulnya sudah mempersiapkan beberapa draft yang dibuat oleh tenaga ahli, termasuk juga mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Ini Pak Mahfud banyak kritik juga. Ini kayak kalau disiarkan di TV ini kayak main sinetron ini. Padahal sebetulnya juga penting juga untuk Majelis Kehormatan Hakim itu. Sementara di satu sisi MK sudah membentuk Dewan Etik. Dewan Etik disebut-sebut ini sebagai perlawanan atau antitesa terhadap Majelis Kehormatan Hakim. Ini juga kemudian yang tidak kalah penting adalah MK dulu sudah pernah memutus bahwa KY tidak bisa mengawasi hakim MK. Begitu Pak Mahfud ya? Kurang lebih begitu. Tapi di dalam Perpu ini adalah draft yang mengatakan bahwa KY bisa mengawasi hakim MK. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, dari sudut pandang tata negara nanti Pak Mahfud tentunya bisa memberikan penjelasan yang lebih mendetail. Termasuk ini ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman pemuda ini, apa itu Perpu misalnya. Itu kan juga dijelaskan secara mendasar, secara mendasar. Lalu bagaimana implikasi hukumnya sekaligus implikasi politiknya. Karena bolanya pasti akan di DPR. Bolanya di DPR, apakah DPR menerima atau menolak Perpu itu. Problemnya DPR tidak bisa menolak sebagian dari Perpu itu. Harus menerima atau menolak semuanya. Nah, ini yang patut kita kaji bersama. Mumpung masih, siapa tahu kalau ini memang betul-betul belum ditandatangani oleh Menkumham, siapa tahu masih ada perubahan-perubahan lagi dalam Perpu itu. Tapi Wamenkumhamnya sudah memberikan wacana di publik, bahkan sudah menulis juga di salah satu media nasional bagaimana Perpu ini dibilang sangat mendesak, sangat genting dalam kegentingan. Ini kan masih menjadi kontroversi. Apakah sekarang ini genting apa enggak? Dalam keadaan memaksa apa enggak? Nah, ini juga
banyak pihak mengatakan ini hakim di MK sudah berjalan kok dan sudah memutuskan pilkada di Jawa Timur dan di Sumatera Selatan juga berjalan, tidak ada apa-apa. Mestinya kalau Perpu ini dianggap genting dan mendesak itu ya setelah penangkapan Pak Akil itu mestinya, karena ini sudah ada waktu hampir 2 minggu lebih, itu baru dimunculkan, sehingga perdebatan mengenai penting dan mendesak itu, genting dan mendesak itu juga banyak disoal orang. Nah, itulah salah satu yang yang kita diskusikan. Lalu kemudian mengenai dipilih 3 lembaga itu, memang di dalam Undang-Undang Dasar jelas pasal 24 ayat 24C ayat 3 itu kan memang hakim MK dalam konstitusi kita diusulkan oleh tiga lembaga, DPR, Presiden, dan MA. Sementara di satu sisi ini ada keterlibatan pihak lain dalam tanda kutip, misalnya panel ahli dari MA, dari KY 4, dari mantan MK 1, ada kurang lebih berapa itu? Berapa no? Panel ahli 7 ya, kurang lebih 7. Ini juga masih multitafsir terhadap penjelasan itu, sehingga memang ini harus kita pelajari secara mendetail supaya dalam memutuskan nanti DPR menerima atau menolak setelah reses tentunya tidak menjadi kontroversi lagi. Itu sekedar pengantar dari